Hello Teknolovers, kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah kembali mencuat ke publik. Kali ini, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, bersama suaminya, Alwin Basri, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan keterlibatan dalam 3 kasus korupsi besar. Kasus ini semakin mempertegas bahwa praktek korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Video ini akan membahas secara rinci kasus yang menjerat mereka, serta rincian harta kekayaan yang mereka miliki sebelum penahanan oleh KPK. Stay tune ya! Pada hari Rabu 19 Februari 2025, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu, juga dikenal sebagai Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri, akhirnya ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam 3 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, di mana mereka menerima uang senilai miliaran rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hefearita dan pasangannya Alwin Basri ditahan. Pasangan ini tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta sekitar pukul 9.30. Pada konferensi pers yang diadakan oleh KPK pada pukul 16.30, diumumkan bahwa mereka akan ditahan. Sementara Hefearita adalah Wali Kota Semarang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Alwin Basri adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, setiap instruksi yang diberikan Alwin dianggap sebagai perintah dari Wali Kota Semarang, karena keduanya adalah pasangan suami istri. Sejak Hefearita menjabat sebagai Wali Kota Semarang, mereka telah menerima sejumlah uang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun anggaran 2023 untuk pengadaan meja kursi fabrikasi untuk sekolah dasar. Dia menyatakan, pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan tahun anggaran 2023 dan permintaan uang ke Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hefearita dan suaminya terlibat dalam kasus dugaan korupsi pertama. Pertemuan mereka dengan seluruh pejabat daerah Kota Semarang pada akhir November 2022 memulai persiapan proyek penunjukan langsung. Alwin memperkenalkan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan Rahmat Utama Jangkar atau RUD sebagai Direktur Utama PT Dekasari Perkasa. Tujuannya adalah agar perusahaan terpilih dalam tender proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD. Spesifikasi pengadaan disesuaikan dengan usulan PT Dekasari Perkasa dan nominalnya jauh di atas kesepakatan anggaran sebesar 900 juta rupiah. RUD menjadi pemenang proyek karena keterlibatan Alwin Basri. RUD juga menyiapkan uang sebesar 1,75 miliar rupiah atau 10% dari total nilai proyek untuk fee Alwin. Pengaturan anggaran untuk proyek penunjukan langsung tingkat kecamatan pada tahun 2023 adalah masalah kedua yang mengganggu pasangan itu. Dalam kasus tersebut, Alwin meminta beberapa camat untuk memberikan proyek kepada Ketua Gapensi Semarang, Martono, senilai 20 miliar rupiah. Dan Martono memberikan komitmen fee sebesar 2 miliar rupiah kepada Alwin sebagai imbalan atas bantuan itu. Martono kemudian mengumumkan bahwa Gapensi Kota Semarang mendapatkan jatah proyek. Anggota yang ingin berpartisipasi harus menyetor uang kepadanya sebesar 13% dari nilai proyek sebelum proyek dimulai. Secara keseluruhan, Martono menerima 1,4 miliar rupiah dari anggotanya. Kasus ketiga adalah ketika Wali Kota Semarang meminta dana kepada Bapeda Kota Semarang. Ini terjadi karena Hefearita menolak pengajuan alokasi besaran insentif pemungutan pajak dan atau tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pemerintah Kota Semarang. Hefearita menolak bawahannya menerima insentif yang lebih besar darinya, dan dia meminta pengajuan tersebut dievaluasi. Pada akhirnya, Hefearita meminta kompensasi tambahan untuk posisi Wali Kota Semarang. Tambahan itu diperoleh dari iuran sukarela pegawai Bapenda Kota Semarang selama tahun 2023. Ibnu menyatakan bahwa Hefearita mendapatkan sedikitnya 2,4 miliar rupiah dari iuran sukarela itu. Ini menunjukkan bahwa Hefearita telah memotong pembayaran kepada pegawai negeri seolah-olah mereka mempunyai utang kepadanya.
Atas 3 kasus tersebut, Heverita dan Alwin disangkakan melanggar pasal 12 huruf A, pasal 12 huruf B, pasal 12 huruf F, dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya akan ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK, selama 20 hari. Mulai 19 Februari 2025 hingga 10 Maret 2025. Telusuri aliran uang. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, aliran uang yang diterima oleh pasangan suami istri tersebut masih diselidiki oleh KPK. Ini karena jumlah uang tersebut berasal dari keterangan para saksi terkait. Secara khusus, KPK menyelidiki uang melalui transaksi yang dilakukan Heverita dan Alwin pada awal kasus. Misalnya, jika mereka membeli rumah atau mobil pada tahun 2023, itu harus dicurigai berasal dari uang haram. Terangnya, kami menanyakan kepada tersangka, itu uangnya digunakan untuk apa saja? Apakah untuk properti kah? Atau apa? Itu yang sedang kami cari. Sejauh ini, aset dan uang dari kasus tersangka Heverita dan Alwin belum disita oleh KPK. Sebaliknya, 4 tersangka telah ditahan oleh KPK. Mereka termasuk Heverita dan Alwin, serta Ketua Gapensi Semarang, Martono, dan Dirut PT Deka Sari Perkasa Rahmat Utama Jangkar. Kalau ngomongin korupsi, pasti tidak lepas dengan sorotan kekayaan seseorang. Lantas berapa sebenarnya harta kekayaan wali kota Semarang ini ya? Heverita Gunaryanti Rahayu lahir pada 5 Mei 1971 dan dikenal sebagai sosok yang cukup berpengaruh di lingkungan pemerintahan kota Semarang. Sebelum menjabat sebagai wali kota Semarang, ia menjabat sebagai wakil wali kota Semarang sejak 2016 mendampingi Hendrar Prihardi. Setelah Hendrar Prihardi ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, Mbak Ita diangkat sebagai wali kota Semarang definitif pada 30 Januari 2023. Mbak Ita menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Yogyakarta dan melanjutkan studi S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Sebelum berkarir di pemerintahan, ia juga pernah bekerja sebagai bankir dan memiliki pengalaman dalam memimpin beberapa perusahaan swasta. Sementara suaminya, Alwin Basri, dikenal sebagai politikus PDIP yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebagai seorang pejabat legislatif, Alwin memiliki peran dalam menentukan kebijakan di tingkat provinsi, terutama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan daerah. Namun, dengan keterlibatannya dalam kasus korupsi ini, karir politiknya kini berada di ujung tanduk. Harta kekayaan Mbak Ita dan Alwin Basri. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 15 Maret 2022, Mbak Ita memiliki total harta kekayaan sebesar 2,56 miliar rupiah. Berikut adalah rincian asetnya. Tanah dan bangunan senilai 4,28 miliar rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 439 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 805 juta rupiah, hutang sebesar 2,97 miliar rupiah. Menariknya, dalam laporan tersebut, Mbak Ita tidak memiliki mobil pribadi. Ia hanya melaporkan kepemilikan 2 sepeda motor dengan total nilai 5,5 juta rupiah. Sementara itu, Alwin Basri juga memiliki harta kekayaan yang signifikan, meskipun belum terungkap secara rinci jumlah total aset yang dimilikinya. Dengan adanya kasus korupsi ini, KPK juga berpotensi menyita aset-aset yang terkait dengan hasil korupsi, baik yang atas nama Mbak Ita, Alwin Basri, maupun pihak lain yang terkait dalam aliran dana suap tersebut. Nah, itulah ulasan terkait 2 pejabat negara yang lagi-lagi ketahuan korupsi. Emang tagar kabur aja dulu sepertinya nggak salah ya? Wong begini kondisi negara kita, gimana menurut kalian Tech Lovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.